Di kediaman Yuan Zhong. Di saat Yuan Zhong sedang bersantai sambil bermain alat musik, Ji Tanyin dan bonekanya datang menghampiri Yuan Zhong sambil membawa teh kesukaannya. Sembari ingin meletakkan teh ke meja, Ji Tanyin dengan sengaja menumpahkan teh tersebut ke tangan Dewa Yuan Zhong. Secara cepat Ji Tanyin pun berkata, "Mohon maaf Imam Besar, aku akan membantu Anda membersihkan tangannya." Tetapi Yuan Zhong berkata tidak perlu, sambil membekukan teh yang masih basah di tangannya, dan seketika menjadi es yang hancur. Ji Tanyin dan boneka yang telah melihat kekuatan tangan dewa, memilih untuk memikirkan langkah selanjutnya untuk mengambil tangan dewa. Yuan Zhong menyuruh Ji Tanyin pergi dan jangan ceroboh lagi. Di saat yang bersamaan, datanglah bawahan Yuan Zhong bernama Zifi. Yuan Zhong menanyakan, apakah sudah berhasil diselidiki? Namun Zifi menjawab, belum ada hasil menemukan latar belakang Ji Tanyin. Yuan Zhong dengan ekspresi kebingungan dan penasaran pun berkata tidak ditemukan. Memang ada masalah. Di malam hari, Ji Tanyin merencanakan ingin mengambil tangan dewa. Ji Tanyin menyuruh boneka itu menjaga di luar kamar Yuan Zhong, sedangkan dia masuk ke kamarnya. Sebelum itu, bonekanya melihat Ji Tanyin membawa senjata yang besar dan berkata kepada Ji Tanyin bahwa senjata ini terlalu besar. Ji Tanyin pun dengan sedikit kekuatannya mengecilkan senjata tersebut. Ji Tanyin masuk ke kamar Yuan Zhong secara mengendap-endap sambil melihat situasi di sekitarnya. Dia melihat Yuan Zhong sedang tertidur di atas tempat tidurnya. Ji Tanyin pun perlahan-lahan mendekati Yuan Zhong dan memegang senjatanya untuk mengambil tangan dewa. Ji Tanyin naik ke atas ranjang untuk bisa meraih tangan dewa, tetapi tidak semudah itu untuk menyentuh tangan dewa. Yuan Zhong selalu bergerak di saat tidur membuat Ji Tanyin sulit mengapainya. Yuan Zhong yang telah mengetahui apa yang dilakukan Ji Tanyin, berpura-pura tidur, dan menahan tubuhnya Ji Tanyin agar tidak bergerak kemana-mana. Ji Tanyin berusaha untuk melepaskan tangan dan kaki Yuan Zhong yang menahan tubuhnya, tetapi Ji Tanyin tidak cukup kuat. Alhasil setelah beberapa jam berlalu, boneka yang berjaga di depan kamar pintu Yuan Zhong pun tertidur. Dan Ji Tanyin ikut tertidur di sebelah Yuan Zhong. Yuan Zhong yang melihat Ji Tanyin tertidur, berkata di dalam hati apakah dia ketiduran. Tanpa Ji Tanyin sadari dia tidur sangat dekat dengan Yuan Zhong, membuat Yuan Zhong hanya bisa terdiam dan terpaku. Keesokan pagi harinya, Ji Tanyin sudah terbangun dari tidurnya dan melihat di sebelahnya tidak ada Yuan Zhong lagi. Ji Tanyin berjalan menuju meja, dan terlihat di atas meja ada senjata miliknya yang semalam. Di kediaman Yuan Zhong ada kedatangan tamu yaitu Tang Hua yang berkunjung dan sedang bermain catur bersama Yuan Zhong. Tang Hua memulai obrolan dengan berkata kabarnya ada mata-mata yang datang kemarin malam. Yuan Zhong dengan santai menjawab, mata-mata ini sangat menarik. Mungkin saja dia mengagumiku. Tang Hua yang kesal menjawab omong kosong. Di halaman rumah Yuan Zhong, Ji Tanyin dan boneka mekanismenya sedang terduduk lesu di bawah anak tangga. Dikala menghela nafas, tiba-tiba kakak Han Yu yang ada di langit muncul. Melalui gelang Ji Tanyin, pemberian sang kakak sebelum Ji turun ke dunia manusia. Kakak Han Yu menanyakan apakah semua berjalan lancar. Boneka mekanisme menjawab Dewi mekanisme sudah memakai cara semua mekanisme, namun belum bisa menyentuh tangan dewa. Kakak Han Yu berkata orang ini tidak biasa, kalian harus berhati-hati. Ji Tanyin yang tidak putus asa, mencoba ingin mengambil lagi tangan dewa. Dia berjalan mendekati kolam petapa Gunung Fangwei. Ji Tanyin mendapatkan kesempatan untuk menyerang Yuan Zhong yang sedang berendam di tepi kolam. Di sisi lain Tang Hua dari kejauhan mengawasi Ji Tanyin.
Yuanzhong memanggil Jitanyin untuk mendekat kepadanya. Dan sambil merintih kesakitan, Yuanzhong berkata, anggota kaum hanya melihatku melindungi kaum rubah dengan tangan dewa. Namun tidak tahu, aku selalu menerima efek balik kekuatan dewa. Sambil memperlihatkan tangan dewa kepada Jitanyin. Jitanyin yang melihat sangat prihatin, tangan itu terlihat seperti es yang beku. Jitanyin menanyakan apakah sangat sakit. Yuanzhong menjawab sakitnya seperti menusuk hati. Seketika Yuanzhong tersadar dan menanyakan Jitanyin, kamu sedang mencemaskanku. Lalu Jitanyin menjawab bagaimanapun hatiku ada padamu. Di saat itu Tanghua sampai terkejut mendengar perkataan Jitanyin. Yuanzhong yang kebingungan berpikir apakah dia menyukaiku atau ini teknik menggoda. Saat Jitanyin mengayunkan tangannya untuk mengambil bunga lotus. Secara tidak terduga, Tanghua menyerang Jitanyin dengan melempar kipasnya. Tetapi serangan tersebut dihalangi oleh Yuanzhong dan segera menjauhkan Jitanyin dari serangan Tanghua. Dan di kesempatan itu, Jitanyin bisa menyentuh tangan dewa dan merasakan hati dewanya. Jitanyin yang sedang merasakan hatinya yang berdetak. Dibisikkan oleh Yuanzhong yang berkata meski pemandangan ini indah, hati Ji jangan tergerak. Seketika Jitanyin tersadar kembali. Tanghua langsung menghampiri Yuanzhong dan Jitanyin dan berkata kepada Jitanyin, apa tujuanmu mendekati Yuanzhong? Jitanyin menjawab, petapa jangan salah paham. Aku hanya ingin menjadikan lotus spiritual sebagai umpan untuk mengobati imam besar. Tanghua yang tidak percaya, berkata Jitanyin harus dihukum. Yuanzhong yang mendengar berkata, pelayanku tidak perlu diberi hukuman oleh petapa Tanghua. Saat Tanghua ingin berdebat, muncul kembang api di atas hutan Heiwu. Itu pertanda dari Zifei, mungkin terjadi masalah kata Tanghua. Yuanzhong mencurigai Jitanyin dalam balik kejadian tersebut, karena sebelumnya Zifei diperintahkan Yuanzhong untuk menyelidiki di hutan Heiwu. Tanghua berkata Yuanzhong menjaga perbatasan kaum rubah sedangkan dia akan pergi memeriksanya. Jitanyin menanyakan, bolehkah aku ikut pergi dengan imam besar? Yuanzhong berkata tentu saja. Di perjalanan menuju hutan Heiwu, Jitanyin memikirkan cara membawa Yuanzhong ke menara Babel di kota Yan untuk mengambil tangan dewa agar tidak melukai nyawanya. Di hutan Heiwu, di luar kawasan kaum rubah, Yuanzhong dan Jitanyin memasuki hutan dan mencium aroma kaum rubah. Yuanzhong yang mencurigai Jitanyin memintanya untuk menjauh darinya. Terlihat di tengah hutan ada tubuh yang tergeletak. Dan saat Yuanzhong melihatnya itu adalah Zifei sudah tidak bernyawa. Dan secara perlahan tubuhnya seperti cahaya yang menghilang. Tiba-tiba dari sisi hutan serangan panah muncul menyerang Yuanzhong. Ternyata itu ulah kaum hantu perang yang ingin mengambil tangan dewa. Yuanzhong yang sangat kesal mengerahkan kekuatan tangan dewa berbentuk pedang dan bertarung melawan hantu perang. Yuanzhong berhasil membasmi kaum iblis dengan kekuatannya. Di situasi genting, Jitanyin bersembunyi di balik pohon. Jitanyin menyadari ada satu hantu perang yang lolos. Tanpa ia sadari, hantu perang itu ada di belakang dirinya dan menangkapnya. Perang hantu menjadikan Jitanyin sebagai sandera agar Yuanzhong memberikannya tangan dewa. Akan tetapi Yuanzhong yang mencurigai Jitanyin mata-mata kaum hantu perang, memilih tidak memperdulikannya. Kaum hantu perang yang tidak memiliki mata-mata manusia biasa, langsung menusuk Jitanyin dengan pedang. Yuanzhong yang tidak menduga itu terjadi langsung menangkap Jitanyin. Yuanzhong yang khawatir terus memanggil nama Jitanyin dan menyadarkan Jitanyin. Tetapi Jitanyin tetap tidak sadar. Kaum hantu perang tetap masih menyerang Yuanzhong. Hantu perang menggunakan kekuatan darah untuk mengikat Yuanzhong
membuat Yuanzhong sulit bergerak dan memberikan efek halusinasi. Di situasi yang sulit, Yuanzhong dengan amarahnya mengerahkan kekuatan yang besar. Dengan menggunakan kekuatan tangan dewa, Yuanzhong sekuat tenaga membasmi kaum hantu perang. Dengan satu pukulan yang besar, Yuanzhong dalam satu serangan membekukan hutan Hiwu dan kaum hantu perang. Yuanzhong pun perlahan menghampiri Ji Tanyin yang ikut terkena beku dari kekuatannya. Yuanzhong yang bersalah kepada Ji Tanyin hanya bisa menyesal tidak percaya kepada Ji Tanyin sebelumnya dan berdoa agar di kehidupan mendatang bisa berkesempatan menebus kesalahannya kepada Ji Tanyin.